Renungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, hingga tindakan hidup kita dalam kegiatan kita sehari-hari sungguh menunjukkan suatu bahwa kita adalah orang yang sering bertemu dengan Tuhan sendiri. Maka mari kita renungkan. Jika ingin merenungkan seperti saya, gantilah kata kota itu menjadi nama jenengan sendiri. Lalu renungkan, sungguhkah kita juga sudah merasakan kasih Allah, merenungkannya, dan kemudian melaksanakannya, mewartakannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang terdampak pandemi COVID-19, bagi mereka yang positif maupun yang menjalani isolasi mandiri, semoga diberikan pendampingan dan diberikan kesembuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberi pertolongan, ialah Yesus Musa baru. Kami mohon semoga Dia berkenan mengarahkan hidup kami dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaian-Mu, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dantar. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis, maka ibalah hatinya dan ia berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah tuan putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusu bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah ia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun. Ia diangkat anak oleh putri Firaun dan diberi nama Musa, sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka.
Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan dagu. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku memohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat seperti yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus mengecam beberapa kota, dan alasan pengecaman itu tertulis jelas dalam kitab suci, yaitu karena
orang-orang di kota-kota itu tidak menyadari soal kehadiran Kristus atau tidak menyadari ajaran Kristus lalu merubah hidupnya, meskipun Yesus melakukan paling banyak mukjizat di kota-kota itu. Memang kalau kita baca kitab suci, beberapa kali Yesus melakukan banyak mukjizat di Korasim, di Betsaida. Juga kalau dalam tafsir kitab suci, Kapernaum adalah tempat di mana Yesus tinggal. Jadi kota itu memang banyak sekali mengalami karya Yesus, sabda Yesus, dan juga mukjizat-mukjizatnya. Tetapi mungkin karena gelo ya, kecewa, Yesus selalu mengatakan apa yang tadi kita dengarkan. Bagaimana membandingkan kota-kota itu dengan kota-kota yang terkenal jahat kalau kita membaca perjanjian lama, Tirus, Sidon, dan Sodom. Apa maknanya bagi kita bahwa orang-orang di Korasim, Betsaida, dan Kapernaum itu menyaksikan Yesus yang membuat mukjizat, Yesus yang mewartakan kabar gembira. Mereka mendengar, mereka melihat karya itu sungguh nyata, tetapi toh tidak lalu merasakannya, tidak lalu merenungkannya, apalagi mewartakannya. Maka bisa jadi kecaman Yesus itu juga berlaku bagi kita secara pribadi. Dalam permenungan saya secara pribadi kemarin, saya ubah nama kota itu menjadi nama saya sendiri. Jadi celakalah engkau siapa gitu. Dalam permenungan itu lalu kemudian saya secara pribadi mulai melihat-lihat apa yang membuat kemudian apakah saya sudah merasakan kasih Allah, apakah karya-karya Tuhan yang dalam hidup saya itu sungguh saya rasakan dan akhirnya saya wartakan. Karena apa? Karena kalau kita melihat sabda ini, ketemu Yesus sering itu belum tentu cukup bagi Yesus. Karena apa? Karena mungkin orang-orang Korasim, Betsaida, dan Kapernaum itu sering ketemu Yesus, sering melihat karya Yesus, tetapi mereka tidak merenungkannya, tidak merasakannya, dan tentu saja tidak mewartakannya. Ya kita bisa jadi juga seperti itu. Mungkin kita sering bertemu Yesus, berdoa, berekaristi, lalu membaca kitab suci, itu kan sarana bertemu dengan Yesus. Kita juga merasakan karya-karyanya dalam hidup kita sehari-hari, tapi tidak merenungkannya, lalu juga tidak kemudian mewartakannya dalam hidup kita sehari-hari. Dengan wujud nyata ya kita tidak berubah. Kadangkala orang yang sering berdoa masih saja sering marah atau melakukan perbuatan negatif yang lainnya. Kadangkala habis ekaristi, perjamuan cinta kasih, ketemu orang lain juga tidak tidak merubah menjadi orang yang semakin mencintai orang lain juga. Kadangkala kita berdoa Bapa kami mohon pengampunan, tapi juga sulit mengampuni orang lain. Maka kita diajak untuk terus-menerus merasakan, merenungkan kasih Allah itu, merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga tindakan hidup kita dalam kegiatan kita sehari-hari sungguh menunjukkan sesuatu bahwa kita adalah orang yang sering bertemu dengan Tuhan sendiri. Maka mari kita renungkan, jika ingin merenungkan seperti saya, gantilah kata kota itu menjadi nama jenengan sendiri, lalu renungkan, sungguhkah kita juga sudah merasakan kasih Allah, merenungkannya, dan kemudian melaksanakannya, mewartakannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu Engkau berkenan, demi besarnya kasih setiamu jawablah aku dengan pertolongan. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal maha kuasa, Engkau telah memberi kami pemimpin kehidupan, ialah Yesus. Ajarilah kami mengimani sabdanya serta menyesuaikan hidup kami akan sabda itu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan agar kita semakin mampu merasakan rahmat Allah dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.